Sip. Yuk. Oke. Opening this. Apa lu apa gua? Lu. Deh gampang. Gua kebakaran aja tuh. Iya kan? Iya kan? Bener kan? Anjing gue merinding bangsat. Kagak, ini kesenggol baju cuy. Lu kesenggol bener cuy? Enggak. Hah? Enggak kan? Anjing Aryo. Jadi yo bangsat. Jadi ini boneka badutnya tadi jatuh tiba-tiba, Bro. Yo anjing. Yo bener kan? Bener kan anjing? Maaf ya, kita Wah bangsat. numpang bikin konten ya. Wah bangsat. Serius lu cuy. Guys, barusan ada kejadian. Wah anjing serius lu. Anjing gue merinding men. Cuy, lu senggol. Enggak lu senggol. Anjing gue yang kena nyet. Bro, lu jangan marah sama gue, Bro. Iya kan? Gue ngeri YouTube karena lain kan nih? Udah. Udah. Yuk. Deh, ayo. Iya deh. Oke. Tunggu. Jadi Tunggu. iya. Oke. Jadi balik lagi nih setelah kita ngilang ya. Barengan Arapik, anak Raja Speak, barengan sama ada bintang tamu kita. Siapa ya? Bang Cucuy. Cucuy. Nah, Moritz buat- Kansil dan Gua Harya Bergas. Iya. Nah, buat kalian yang ngikutin kita ya di episode All Hollows itu ya. Jadi ini gini ceritanya kenapa kita bikin konten ini. iya. Di episode All Hollows itu, di episode itu, Bang Cucuy cerita bahwa ada barang-barangnya tuh kan barang-barang tua gitu ya, vintage, antik. Gue pernah nanya tuh di situ di episode itu. Ada nggak sih barang-barangnya yang ya kayak poses gitulah. Iya. Ternyata ada gitu ya. Ada banget. Nah. Gue merinding anjing. Bangsat. Ternyata banyak Riz yang nanya kita. Oh iya bener, kita di Japri men. Iya banyak coba dong diulas Iya, gitu. kita di Japri. Nah, ini Bang Cuci hari ini kita datangin lagi. Kita bakal tayang tiap malam Jumat ya Riz ya. Iya, malam Jumat. Dia akan cerita tentang barang-barangnya yang ajaib itulah gitu. Iya, salah satunya tadi kerekam gak sih? Rekam dong. Kerekam. Iya. Jadi tadi kita ada sedikit kejadian mengagetkan. Nanti kita akan putar ulang. Wah, anjing serem banget asli. Gimana Bang Cuci? Kita mulai ya. Iya, Gimana? kita mulai. Kan barang-barang itu kan bisa dibilang banyak gitu ya. Dan tua-tua dan lo bilang ada barang-barang yang memang punya sejarah mistis gitu ya. Iya, jadi awalnya sih gua nggak begitu percaya hal kayak gitu. Maksudnya kayak yang apa ya, mikirnya gua karena gua hidup udah di daerah yang modern, terus di kota besar juga kan. Iya. Mungkin kalau gua tinggal di pedesaan gitu ya, leluhurnya juga kan pasti masih kental banget sana. Nah, jadi ada salah satu cerita waktu itu gua pernah beli barang itu nggak terlalu antik ya, maksudnya kayak sekitar tahun 60-70-an deh. Nah, orang yang nawarin gue ini dia cuma bilang, cuy, gue ada barang nih gitu, habis dapat bongkaran dan barangnya gue belum buka apa isinya gitu, lu mau beli nggak gitu. Oh jadi lu dalam kondisi saat itu belum tahu barangnya apa gitu? Gue belum tahu. Terus gue bilang, mau gimana? Masa gue beli barang nggak tahu isinya kan? Gue gitu kan. Iya. Itu kondisi gue pada saat itu, pulang tour bareng sama Netral. Gue pulang tour. Terus hari itu gue ingat hari kejadian gue beli itu hari Selasa deh. Dia ngabarin gue Minggu, akhirnya gue dealin hari Selasa. Ya udah, gue lihat dulu deh barangnya gitu hari Selasa itu kan. Akhirnya gue hari Selasa ke rumah dia, gue cek barangnya di karung gitu kan, ada 2 karung. Terus gue lihat, wah, alah ini mah telepon, gue bilang gitu kan. Jadi 2 karung tuh isinya telepon semua. Telepon semua ya. Buset. Dan teleponnya tuh itu mungkin dulunya kayaknya sih bekas kantor ya, kalau nggak salah kantor. Atau iya kayak kantor lah itu, karena pencetan itu kayak pencetan nomor-nomor kantor gitu. Telepon yang udah pencet apa yang masih putar gitu? Pencet. Udah pencet. Gitu kayak sih tahun 70-an ya, 70-80-an deh itu kalau nggak salah deh. Telepon itu. Terus udah tuh gue mikir, boleh juga nih. Berapa? Gue gituin kan. Dan harganya nggak mahal pada saat itu kan. Terus gue otak bisnis gue kan keluar gitu kan. Gue mikir, gue pasti untung nih. Gue mikirnya gitu kan. Gue nggak mikir barang itu dari mana. Gue nggak mikir. Dia dari mana gue nggak mikir. Pokoknya gue liat barangnya, 2 karung, harganya segini. Yaudah, mau deh gitu. Akhirnya barang itu gue
gue bawa ke toko dulu di Pasar Santa. Oh ya. Gue taruh di Pasar Santa itu, gue ngambil hari Selasa malam, terus gue taruh di Santa. Selasa malam itu langsung gue taruh Santa. Hari Kamis paginya itu gue ke Santa. Iya. Kamis pagi gue ke Santa, gue bawa pulang tuh telepon itu 2 karung itu kan, karena gue mau bersihin di rumah. Oke. Masih dalam, Sepertinya dia goyang masih lagi. dalam apa? Bangsat. Masih di dalam karung. Akhirnya gue bawa pulang kan. Iya. Harus cepet jadi duit nih, gue pikir gitu kan. Bawa pulang. Udah bawa pulang. Pada saat gue bawa pulang itu, ada salah satu security di Pasar Santa itu. Gue kan kalau ke Santa tuh ngambil barang tuh selalu gue malam. Oh, Jam oke. 11:30. Biar nggak macet gitu ya, Sama maksudnya. biar udah pengunjung udah sepi lah. Iya. Ada gue masuk, tiba-tiba security nyamperin gue. Cuy, woi kenapa bang? Itu toko tuh ada kucing ya itu di dalam tuh, gedobrakan mulu. Itu security itu ngomong gitu kan. Wah, ada tai dong nih berarti di dalam. Lu Kalau mikirnya mikirnya gitu. gitu. Iya, wah tai dong berarti kalau dia ada kucing di dalam. Coba dah cuy cek, tuh gedobrakan mulu. Toko gua tuh di Santa tuh kan 3 los kios tuh. Nah itu kan memanjang gitu, tuh barang macem-macem deh. Kalau ada binatang nggak kelihatan susah kan. Iya, Akhirnya malam iya, itu iya. gue mutusin, gue senter, gue cari tuh lampu gue nyalain juga. Gue cari, nggak ada kucing dan nggak ada tai juga. Oke. Gue bilang, lu salah dengar kali. Gitu. Enggak, orang gua kan kontrol malam ada gedobrak di dalam tuh. Gue pikir kucing mau keluar kata Yeah. gitu. Udah, gue udah capek mau balik gitu. Tuh kondisinya udah 11:30 kalau nggak salah. Akhirnya telepon gue masukin ke dalam mobil. Gue pulang kan dari sana. Gue waktu itu masih di Kebayoran Lama rumah tuh sama rumah Eyang kan. Di jalan itu gue nggak ngerasa ada yang aneh gitu, dalam artian biasa aja. Gue taruh di belakang kan teleponnya. Sorry bang. Tapi berarti itu nggak ketemu kucingnya ya? Enggak Kucingnya nggak ketemu ya? Nggak ada. Berarti emang nggak ada kucing. Nggak ada binatang apapun. Oke, Pokoknya oke. gue nggak Oke. mempertanyakan itu suara gaduh apa, gue nggak Iya. tanya. Pokoknya yang singkat gue karena di sana tuh banyak kucing kan. Iya. Gue mikirnya udah Nggak Gua mikir juga. positif aja Iya, nih. gue mikir ada Iya. tai pas ini. Namanya kucing di dalam kan pasti Iya, dia iya, berak iya, kan. iya, Bau nih barang gue begini lagi gitu. Ternyata nggak ada, nggak bawa apa-apa. Udah gue bawa pulang. Di perjalanan tuh di daerah deket RS, salah satu rumah sakit Pertamina, gue inget. Lampu merah rumah sakit Pertamina itu, di dalam mobil gue tuh wangi banget. Wanginya tuh wangi apa ya, wanginya Bunga gitu. bukan Atau- bunga, kayak pinus gitu. Pokoknya wangi lah, oke. aroma Iya, seger tajam, gitu, tajam seger, tapi. wangi Iya, banget iya. itu. Ya bunga juga sih, kayak bunga-bungaan gitu, tapi Iya. gue nggak bisa gambarin tuh mawar apa gue nggak bisa. Wah enak banget ini wanginya gitu kan. Akhirnya udah tuh gue udah nggak mikir macam-macam, gue udah capek juga kan. Iya. Gue pulang tuh hari itu Rabu ya berarti ya, gue ngambil Rabu ya, itu Rabu malam ya. Terus besokannya kan Kamis pagi tuh Kamis pagi, gue mau bersihin kan. Kamis pagi mau gue bersihin, cuman gue capek banget. Udah akhirnya gue pergi lagi kemana lah. Udah Jadi lu sih. taruh barangnya lu taruh rumah aja gitu, tinggalin gitu ya? Pertama tuh, yang karung satu gue taruh di ruang tamu, karung yang satu lagi gue taruh di gudang. Oke. Karena Di yang rumah sepi itu ya? Iya di posisinya? rumah, di ruang tamu. Tuh itu hari Kamis tuh. Singkat cerita malamnya gue pulang kan. Gue pulang tuh malam 8:30 lah gue pulang. Udah tuh gue istirahat kan, capek banget gue istirahat. Terus gue udah nggak sempet bersihin tuh telepon. Terus jam setengah satu atau setengah satu. Tiba-tiba yang gue bangunin gue, cuy, iya yang kenapa yang gitu? Oh ada suara orang nangis ya gitu. Nah, serius. Eyang gue udah almarhum, udah nggak ada eyang gue. Ih. Nah eyang gue tuh dia tuh tinggal di situ tuh nggak pernah denger hal-hal aneh kayak gitu kan. Gue kan banyak barang juga kan. Jakarta juga? Di Jakarta. Oke. Terus eyang gue bilang gitu, aku kok By the way tahun berapa nih cuy? sorry 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ya kejadiannya. 6 tahun, sekitar 6 tahun yang lalu lah. 2015-an lah ya. Iya pokoknya Oke. gue inget 6 tahun yang lalu. Terus Sayang gue bangunin gue kan, gue tidur di ruang TV. Oke. Nah, ruang TV. kan kalau eyang tuh kan suka ada meja marmer bulat gede kan. Iya, Duduk di iya, situ tuh iya, dia. iya, benar. Duduk situ baca buku gitu kan. Eyang gue 1:30, gue inget 1:30 tuh. Cuy, kok ada suara orang Nangis gitu itu ya? nangis, kata eyang gue gitu kan. Hah? Ada suara orang nangis yang? Iya, ada suara orang nangis. Habis itu gue mikir, oh itu kali orang di belakang kali yang si pembantu yang belakang mungkin berantem kali sama suaminya. Enggak cuy, suaranya dari depan situ gitu. Nah ruang tamu gue tuh gelap kan. Gue nggak mikir panjang, gue nyalain lampu kan langsung.
begitu gue nyalain lampu teng, itu di pojok gue masih inget banget tuh di pojok kursi gue itu. Iya, tuh gue kalau nyeritain gue masih merinding karena itu salah satu ya apa ya pengalaman gue paling bener-bener real. Lu ngeliat real Apa bang? Jadi di pojok itu apa sih? Jadi gue posisinya tuh telepon itu di bawah meja komputer, terus ada kursi panjang zaman dulu gitu. Nah si cewek yang nangis ini itu yang gue ngeliat tuh almarhum. Jadi cewek, sosoknya cewek? Cewek, perempuan. Lu bisa ngeliat tuh jam 1:30 subuh? Setengah dua pagi gue. Itu kondisinya berarti Jumat pagi tuh ya, Jumat pagi tuh. Oh malam Jumat? Iya, jatuhnya kan udah Jumat Iya, pagi. Jumat berarti pagi, kan. udah Jumat Terus gue tuh di ruangan tamu itu, gue sama yang gue tuh beku freeze gitu kan, maksudnya. Dua orang lihat lo. Iya, dua orang. yang pertama ngeliat tuh gue, karena gue yang nyalain lampu kan. Oke. Teng, gue nyalain lampu, posisinya dia tuh meringkuk, orang meringkuk gini nih. Aduh. Persis nih, rambutnya segua gini, dia ngeringkuk gini di Udah bawah. cuy, jangan lama-lama cuy. Nggak deh. Pas saat gue nyalain lampu itu, dia masih lumayan sekitar, kalau nggak salah sekitar 5 menitan lah dia tuh. Jelas 5 menit lu Menit ngeliat. lama itu. Terus lu freeze gitu? freeze liat. gue sama yang gue freeze gue. Terus kita harus, gue ingat banget kata-kata yang kita harus gimana gitu. Terus gue langsung berpikiran bahwa dia sosok ini nih, dia adalah yang ada di dalam karung-karung ini nih. Anjing, Karena salah satunya. Iya, di dalam ruangan itu, di dalam ruangan gue ini nih, yang ruang tamu ini gue bawa cuma satu karung itu dan gak ada benda lain udah bersih lah, udah bagus, udah gue tata, misalnya radio tua apa udah gue bagusin gitu. Iya. Gue curiga kan, gue bilang apa dari telepon ini gitu. Pas saat gue beku itu tuh, gue lagi beku sama yang. Oh jadi lu sempat mikir tuh ya? Sempat Iya, mikir, gue ini dia mana nih gitu? ya gue Anjing, gitu. terus pucat gimana bentuk Enggak. Pengalaman Jadi- mungkin orang siapapun gitu loh, kalian atau siapa pernah melihat sosok itu. Kalau kalian orang biasa atau nggak punya keturunan gimana, Gak bisa detail ya? nggak bisa, lu nggak akan bisa nggambarin bentuknya kayak apa gitu loh. Oh iya. Sesosok gitu tuh nggak bisa gitu loh, makanya Oke. gue cuma lihat itu padahal kondisi lampunya terang dan beberapa 5 menit, gue inget 5 menit. Di 5 menit tuh lu liat begitu. penampakan. Jadi 5 menit, lampu terang dan 2 orang yang lihat ya? Iya, gue dan almarhum yang gue tuh lihat jelas. Wah gila sih. Terus gue lihat posisi dia ngeringkuk, badannya persis kayak gue kecil. Jadi gue kayak gue ngeliat, kok kayak gue ya? Gue sempet Iya, sempet lu kayak ngeliat mikir Tapi kan zaman itu gue nggak gondrong. Oke. Zaman itu gue nggak gondrong. Mungkin kalau bisa digambarin, ya bentuknya kayak gue yang sekarang ini nih. Iya, si iya. cewek itu. Iya, Gua liat. Terus akhirnya gue langsung feeling kan, ya udah yang apa-apa yang gitu kan. Gue sempet pas itu gue beku, gue takut juga kan. Gue gila. Ternyata bentuknya mengerikan, maksudnya ngeri juga ya gitu loh, maksudnya yang wah ngeri juga ya gini, ternyata ada loh gitu loh maksudnya. Dan gue akhirnya percaya, ternyata ada loh gitu kayak gini ya, walaupun itu sosok yang ada di mana, mungkin kan jin menyerupai bentuk itu atau gimana, gue nggak tahu lah itu dia siapa, gue nggak tahu. Terus habis itu 5 menit menjelang itu gue matiin lampu lagi kan. Udah yang nggak apa-apa, gue bilang gitu kayak. Jadi masih ada itu? Pas lu mati lampu masih ada? Gue nggak berani nengok, pokoknya gue begitu gue matiin lampu cetek, gue masuk ke ruang gue tidur tadi tuh, di ruang TV itu, yang gue duduk lagi di situ, yang gue ambil Al-Quran pada saat itu kan. Terus akhirnya yang gue baca Al-Quran, terus sampai jam 2:30 kayaknya deh, 2:30 tuh gue inget, gue bisa tidur tuh 2:30. Gue main handphone, 2:30 kan. Kepikiran juga ya? Pasti lu tentunya kepikiran. Iya, gue kepikiran ini siapa? Ini apa ya? Kenapa ya? Gue tadi kenapa ya? Gue ngapain ya? Gue gitu-gitu. Iya. Apa ya? Gini-gini kemarin. Shock lah ngapain gitu ya, Gue intinya. belum kepikiran si telepon bungkusan ini kan. Langsung tuh gue kepikiran, gue nanya dong. Gue nanya ke temen gue yang punya ini, nggak dijawab kan. Jam segitu kan tidur pasti kan dia. Akhirnya gue feeling kayaknya ini nih telepon ini nih, gue mikir gitu kan. Akhirnya gue jam 3:20 hampir 3:30 nih, gue buka pintu depan. Di depan rumah tuh masih ada yang nongkrong, masih security kayak misalnya orang situlah pokoknya. Iya. Woi bang, gue sempat gitu tuh 3:30. Woi belum tidur lu cuy gitu. Belum gitu, kebangun gue gitu. Ngapain lu geret-geret karung jam segitu, mau dibuang gitu. Enggak, pindahin ke depan gitu.
bau karungnya, gue bilang gitu. Oh, nggak enak ya. Iya, lagi karung dekil, dia sebenarnya lagi karung dekil lu taruh di situ, Dalam ditaruh rumah dalam lagi. rumah gitu. Iya, iya. Dia lupa gua gitu. Akhirnya gua pindahin keluar kan. 3:30 tuh 3:20 gua taruh luar, terus gua masuk lagi. Tapi itu sosoknya udah nggak ada berarti ya? udah nggak ada. 5 menit itu gua matiin lampu itu udah nggak ada udah. Cuman gua masih mikir gua tuh takutnya itu Keluarga. bukan, gua sama sosok kayak gitu tuh gua takut tuh di kagetin gitu loh. Iya, Gua iya, orangnya tuh iya. paling Iya, dikagetin. iya, Mungkin jump scare gitu ya. kalau ngeliat dia dia belakangin gua masih bisa berani gitu loh. Tapi Iya. kalau dia yang Tiba-tiba gitu kan Iya, iya. film banget gitu loh. Iya, Makanya iya, gua iya. kan demen nonton film horor Iya, gitu iya, gua. jump scare ya. Takut gua. Terus gua taruh luar, singkat cerita gua masuk lagi kan. Jam 3:30 gitu. Tiba-tiba di depan gaduh. Aduh. Tongkrongan luar Iya, tuh iya. gaduh gitu gaduh. Ramai gitu orang. Enggak gitu. Apaan tuh gitu-gitu. Teriak-teriak Aduh. gitu mereka. Ini selisih berapa lama? Sejam. 3:20 lo keluarin. Iya, enggak ada sejam, pokoknya 10 menit 15 menit kemudian. Oke, berarti 3:30. Iya, pokoknya jam 4 kurang gue inget kok. Aduh. Apaan tuh? Gitu-gitu kan. Tapi gue nggak mau buka pintu, udah malas Karena basa-basi lu- kan, gue iya. capek juga lah. Lu juga udah ini loh, udah ngalamin soal Iya, ini. gue udah ngantuk, udah mulai mengantuk lagi kan. Yang gue belum tidur tuh masih liar-liar gitu, dia habis baca Quran kan. Akhirnya gue di dalam aja udah, gue nonton TV, ya, gue liatin TV jam 4 tuh ada gue denger suara orang ngaji-ngaji lah, udah mau subuh kan. Nah, udah sholat subuh Nah, tuh. udah tuh gue denger suara itu udah Tenang. gue udah tenang kan. Iya. Akhirnya gue tidur. Udah gitu gue tidur. Besokannya tuh telepon gue keluarin kan. Gue keluarin semuanya, gue bersih-bersihin, gue lap-lapin. Jam itu Jumat, sebelum sholat Jumat, anak-anak yang semalam itu balik lagi ke gue. Woi, cuy, kenapa sih gitu? Gue semalam ngeliat cewek tuh di garasi lu samping, kata dia gitu. Aduh. Gimana sih orang gue semalam ngeluarin itu ke situ? Iya, gue ngeliat cewek jelas banget, kata dia. Berdiri tuh di tiang pagar dalam lu, kata dia. Lalu ngeliat bukan manggil gue gitu, kan gue teriak-teriak di luar, mantap, terus anak pada kabur. Lah lu security takut ya. Kalau maling gue berani, kata dia. Gitu gue nggak berani. Lu tuh Demit. barang-barang lu, kata dia gitu kan. Udah tuh, oh dia nampakin lagi gitu. Gue mikir kan kenapa? Akhirnya gue telepon yang punya telepon ini kan. Lu dapat dari mana gitu? Oh iya cuy, itu gue dapat dari ada anak Jakarta Timur. Itu dulu barang-barang itu bekas tempat kebakaran tahun 98. Oh, kerusuhan. Iya, Oh, dia nggak nyebut oke. kerusuhan sih, pokoknya bekas tahun 98 Oke, lah. oke. Kantor yang udah rusak, terus bekas bangunan kebakarannya itu ada telepon, ada pokoknya kursi-kursi besi apa kan namanya barang-barang lawakan. Iya, iya. Nah, gue curiga lah, kok ini pada utuh, gue bilang bekas gedung kebakar. Gua bilang gitu. Ya makanya itu cuy gitu. Ini dapetnya karungnya emang udah ada getas-getas gitu emang. Iya. Udah kelamaan kan. Akhirnya gue keluarin semuanya. Dan itu berlanjut malam kedua. Tapi nggak ada yang aneh gitu, maksudnya bendanya nggak ada yang bentuknya Nggak ada. aneh segala Nggak ada, normal kotor normal doang, aja, ya. kotor aja biasa kuning biasa. sana kelamaan kan warna kuning gitu kan. Oke. Kuning gitu. Terus berlanjut tuh malam kedua itu cewek gue nginep. Ini kondisi telepon udah bersih ya. Udah Iya. gue cuci. Udah bersih. Oh, ini Mandiin. masih pacaran ya ceritanya? Pacaran Oke, pas oke, itu. oke. Cewek gue aduh nginep tuh malam Sabtu kan. Ada yang gue juga. Cewek gue tidur di kamar yang itu, tengah gue tetap di ruang tamu kan. Iya. Nah, itu masih sore tuh jam 11:30-an kayaknya deh kejadian itu. Dia mau ke toilet. Gue udah tidur tuh, gue ngantuk kan, gue udah tidur. Tiba-tiba dia denger suara nangis itu lagi kan. Aduh. Suara, gue masih inget banget suaranya, gue sampai sekarang masih inget suara tangisannya itu, gue masih inget suaranya. Suara rintian nangis itu gue masih inget. Terus Bisa lo contohin nggak cuy? wah itu gila sih itu. Tapi mungkin susah didefinisikan kali ya. Maksud gua Iya. suaranya ya. Tapi lu udah ini banget nih, ngena banget di otak tuh ya. Iya, bertiga tuh gua almarhum yang gua Amu. dan sekarang jadi istri Iya. gua. Coba gimana nih istri lu gimana? Istri lu gimana? Dia cewek gua tuh dari toilet tuh dia mau masuk kamar lagi kan. Dia manggil gua tuh, "Cuy. Kenapa yang? Aku ngantuk ah." Cuy. Apa sih gitu? Ayam udah tidur. Udah, ayam dalam tidur udah. Aku dengar suara orang nangis kata dia.
bener ya gitu. Jadi dia pas ke kamar mandi dengan suara nangis gitu ya. Iya, pas di dalam kamar mandi. Tapi Di dalam kamar mandi dia dan dengerin. suara itu samar. Waduh. Kalau lu pernah mengalami hal entah itu di gunung atau Iya, di mana, katanya kalau semakin samar semakin dia ada dekat. deket Aduh. deket kita gitu. Bro. Itu samar, suaranya berak samar. gue anjing. Dia tuh gue mikir langsung wah, gue sempat ngomong kata kasar juga tuh di situ. Iya. Kesel ya. Iya, kesel gue. Tai nih maunya apa sih nih gitu, gue sempat Iya, marah gue. iya. Akhirnya malam itu gue marah. Jam 1 itu gue gak bisa tidur juga. Gue marah tuh, gue nyalain lampu semua. Gue kayak orang gila, gue angkat telepon 1. Lu maunya apa sih? Jadi lu ngomong Iya. sama benda itu akhirnya. Lu kenapa? Gue bilang, gue nggak niat jahat, gue nggak ngapa-ngapain, lu jangan ganggu gue gitu. Iya. Gue tuh cuman pengen cari keuntungan rezeki dari benda ini, gue bilang. Gue beli, terus gue mau jual lagi. Gue bilang, gue nggak maksud apa-apa, lu maunya apa? Gue gituin kan. Terus gue ngomong gitu, itu jelas men. Nampak ceker berdiri di depan Aduh. gue. Keluar gitu. Tiba-tiba dari telepon. Nggak tahu dari mana, pokoknya. Aduh. Habis gue begini, itu gue ngelihat gaun putih itu, iya benar yang di film-film tuh gambaran di film-film tuh benar sosok-sosok yang gitu nggak ada kakinya atau melayang gitu, benar ada. Gokil sih. Itu real, gue lihat real banget. Gue langsung sorry buat pada saat itu gue nggak nyebut astagfirullahaladzim, gue bilang anjing, gue langsung gitu kan, Spontan ya? iya langsung Iya. anjing, spontan gue kebanting telepon itu bukan prak hilang. Wah, Cuma hitungan detik, itu cewek gue juga lihat. aduh, jadi Gimana tuh? oke. Gimana tuh jelas. akhirnya? Cewek Udah. pingsan. Enggak, dia biasa juga dia. Akhirnya udah, gue panik, anjir. Ini masalah nih, gue bilang ini masalah nih. Gue nggak kepikiran kalau itu bekas korban kerusuhan atau apa gitu. Gua Iya, mikirin gitu kan. pokoknya mikir benda bekas ya gue jual. Iya, udah singkat cerita, akhirnya besoknya gue telepon lagi tuh. Itu udah nggak nampak lagi tuh, habis kejadian itu udah nggak nampak lagi. Ada 28 telepon, gue inget 2 karung itu. 28 28 bis, iya totalnya 28 bis. Akhirnya gue putusin untuk gue jual, semuanya gue jual borongan dan gue sisain 2. Masih gue simpen sampai sekarang. Kenapa lu sisain 2? Jadi gue kayak besokannya tuh gue kayak dimimpin gitu, apa ya, kayak tolong simpen gitu, kayak gimana sih, kayak Ya udah. jangan dikemana-manain gue gitu. Iya. Gue taruh di ini yang layak, simpenin gue dong gitu. Akhirnya 2 telepon gue simpen. Gue pada saat besoknya gue jual tuh tiba-tiba gue sakit tuh, kayak mual gitu, pokoknya sakitnya mual lah. Memang pas gue banting itu gue mual gitu, perut gue mual banget, Tapi rasanya mual. waktu lu bertatapan langsung itu dia Dia nggak ngadep ke gue, Wah, anjir. ngebelakangin gue. Oke. Nggak. Dan dia nggak ngelakuin apa-apa, cuma diem aja gitu. Enggak. Dia Gue ngadep, merinding gue. ngadep ke belakang, ngadep ke jendela dan punggungnya, badannya, rambut dia sama gaun dia ke gua. Aduh. Mukanya Ya, enggak oke. enggak. Gua enggak tahu ya itu depan apa belakang, gua enggak tahu sih. Iya. Sampai sekarang Iya, gua enggak tahu itu iya, bagian depan apa belakang, gua enggak tahu karena ya bener-bener udah semua rambut, Iya, oke. enggak ada tangan Nah. juga. Gaun putih gitu. Oh, jadi enggak ada tangan, enggak ada, pokoknya enggak ada tangannya, enggak ada, cuman kayak baju putih ya putih lah, kain putih. Terus Gokil. rambut panjang. Persis nih, ini rambut gue jadi sekarang gini, kayak gini. apa namanya, setelah pokoknya lu mencoba jual, lu banting pun lu jadi sakit ya, mual gitu segala macam. Enggak, Lu ngalamin- jadi habis gue banting itu, gue langsung mual gitu, langsung enek, perut gue pokoknya enek banget lah gitu, kayak mau muntah gitu rasanya. itu karena saking takutnya atau gimana? Gue nggak tahu reaksi apa gitu, tapi mungkin asam lambung kali ya, bagaimana gue nggak tahu, Stres kan saking gitu. orang ngedrop gitu, Iya. asam lambung kali. Tapi gue sempet cari tahu, katanya kalau orang kayak gitu-gitu tuh, kalau energi yang ada energi kuat lain ya. tuh, itu bisa mual, bisa muntah gitu, makanya kan. Udah tuh gue dari situ langsung yang wah gila, ini ternyata nih penyebabnya, gue mikirnya gitu kan. Akhirnya gue jual 2 itu, gue simpen. Udah tuh dibawa tuh, yang lain dibawa. Malam itu nggak ada gangguan apa-apa. Tapi lu jual sisanya atau Yang 26 itu udah laku. Oh, udah laku. Nah, yang 2 ini masih gue simpen. Lu pilih-pilih warna nggak tuh? Wah, gue sembarang aja udah gue ngambil 2. Bukan yang lo mau banting itu?
Enggak tahu yang mana. Enggak tahu yang mana. Udah dua aja gue simpen gitu. Karena besok gue pagi itu juga gue dimimpin kayak simpen gua gitu. Kayak simpen gitu doang. Udah gue simpen aja dah. Dua gue mikirnya gitu kan. Enggak gue jual lah. Paling gue mikirnya gini, iya kali disimpen mungkin ini disewain, ntar gue jadi malah makin banyak duit nih gue bilang. Kalau gue jual kan duit gue habis gitu aja. Simpen aja gue sewain gitu. Gue mikirnya gitu udah gue simpen aja. Emang teleponnya bentuknya seunik apa sih? Enggak unik, telepon biasa aja gitu. Cuman aneh aja bentuknya. Kalau telepon biasanya kan nomor 123 berapa gitu kotak kan. Iya. Ini teleponnya gitu terus memanjang gini angkanya. Memanjang ke samping semua gitu. Memanjang terus itu Kayak model fax dong ya. Iya, pokoknya kayak telepon sambung antara ruangan ini dan ruangan itu gitu kayak sih. Telepon ruangan gitu. Oke. Nah, itu telepon itu udah gue simpen tuh sama hari malam Minggu apa malam Senin ya gue lupa deh. Pokoknya waktu itu udah berapa hari kemudian deh yang dua itu. Tiba-tiba di ruangan sebelah nih. Mana ya? Oh, ini dia nih. Apa itu? Gucci. Ini dua ini tuh kanan Oh, kiri jadi tuh. ini buat para penonton yang nggak bisa lihat ya, ini ada Gucci. Nanti mungkin kita shot ya. Iya. Jadi ya buat yang visual yang buat audio yang di Spotify ini, jadi kanan kiri kita ada Gucci besar lah. Tapi gue nggak tahu dia ini Gucci tahun berapa, gue nggak tahu. Pokoknya gue dikasih dulu nih sama orang, gue beli apa, gue bonusnya ini gitu. Oke. Ini bawa aja cuy gitu. Terus telepon itu gue taruh di gudang, gue taruh di rak, gue taruh gitu aja dua. Terus suara bunyi dentuman ini nih si Gucci ini dua ini gede banget. Beradu kali Jam itu ya? 2:30 Beradu gitu ya? Blondang gitu, kayak apa sih, kayak piring, iya kayak ini aja. Tapi Coba aja nih itu lu getok. posisinya di rumah. Suaranya mana nih? Pakai apa, getok deh suaranya. Posisinya di rumah itu pakai apa ya? Di rumah. Lu tuh Riz pakai gagang sapu Riz, lu getok yang kenceng deh. Nih ngeceh. Kayak gitu lah kalau Enggak, lebih kenceng lagi. Oh, aduh buset ya. Jam berapa itu? Setengah tiga. Ya bunyi kayak keramik diaduk gitu. Tapi ini posisi di rumah ya? Apa di gudang? Gudang tuh, suara di gudang. Oh, lu gitu pernah lihat tuh. Lu di gudang apa itu sampai? Gua dari dalam denger suaranya. Waduh. Gludak. Apaan ya? Kucing kali ya gitu. Masa iya kucing kuat jedotin pala ke kucing kan gitu. Malas bodo amat gue mikir gitu kan langsung kan. Malas. Dulu waktu itu masih zaman ada pet. Oke. Pet. Udah gue ngeliatin pet, itu sangat ikut tuh. Pet, gue ngeliatin pet orang posting apa gitu. Gue ngeliatin. Itu bunyi itu lumayan lama tuh, 10 menitan ada kali. Tapi enggak terus-terusan, 10 menit berhenti. Bunyi lagi sampai yang gue keganggu. Oke. Yang gue bangun akhirnya. Cuy, boleh tolong cekin nggak itu ada apa ya di sebelah gitu. Dalam hati aja Bang Cuci, gue aja tahu nggak bohong. Iya, cuman kan gue mikirnya wah yang kan, udah gue keluar aja dah gitu. Akhirnya gue keluar, gue ngecek posisinya itu si Gucci 2 ini emang sebelah-sebelahan. Emang gue mikir kan orang Gucci kan gue taruh aja sebelah-sebelahan gitu kan, udah nggak kenapa-napa. Gue situ nggak ada apa-apa. Sebenarnya gue takut juga, orang banyak barang-barang tumpuk kan. Lampu nggak begitu terang di garasi, kuning-kuning gitu. Tapi lu kan nggak sempat kepikiran wah bakal gantiin apa lagi nih gitu? mikir gue malas juga kan. Anjing, gue bilang dia lagi gue mikirnya gitu kan. Bodoh, gue mikirnya beraninya gitu kan. Bodoh, gue bilang ini rumah gue bilang macam-macam di sini. Gue mikir gitulah udah pokoknya. Akhirnya enggak, gue nggak ditongolin apa-apa. Gue masuk lagi 3:30, teleponnya jatuh. Waduh. Dari rak. Sama kayak tadi dong kejadian awal. Kenceng suaranya dari bunyi geludakan itu. Aduh. Buak gitu ya kan. Anjing, gue bilang apa? Padahal tuh posisi tengah-tengah ya, nggak di pinggir maksudnya. Iya, di rak hambalan gitu tuh. Ya, di tengah gitu. Tapi ya di pokoknya tengah, nggak mungkin yang paling pinggir kan. 1, 2, 3 deh kalau nggak salah, nomor 3 deh dia. Tinggi, lumayan tinggi nih, segini lah nih tingginya. Raknya itu Jatuh, iya, jatuh ke bawah. Kagak hancur lagi. Gue malas ngecek kan, udah bodo amat. Gue bilang, gue mikirnya gitu kan, udah nggak malas ngecek gue. Aduh. Pagi-pagi baru gue cek, bener jatuh dia. Padahal nggak ada apa-apa ya. Gue nggak tahu deh, ada kucing atau apa, gue nggak tahu. Pokoknya kalau kucing sih nggak mungkin sih bisa jatuhin itu. Berat itu ya, teleponnya berat. Telepon itu berat. Kucing nggak mungkin. Kalau gue, kalau kucing yang berlima begitu mungkin ya kali. Iya. Kalau kucing satu lewat nyenggol nggak sih. Tapi memang posisi gudangnya tuh kebuka, jadi memungkinkan kucing untuk masuk atau gimana? Oh iya, belakangnya kebuka. Kucing pasti masuk ke situ. Kucing apa gitu masuk.
cuman ya gue mikirnya udahlah bodo amat, mikirnya gitu. Rumah sendiri gitu ya. Akhirnya besoknya gue pakai hal-hal tolol gitu kan, si telepon itu gue mainin kembang. Itu kenapa lu bisa kepikiran itu tiba-tiba? Ya udah ini aja mikir gue udah nggak tahu. Iya, identik. Apa katanya kan mau bala gini. Iya, identik kan udah kayak gitu kan masih. Iya, Lu belinya kembang gini. Anjing kayak benda pusaka gue mikirnya. Gue mainin. Itu siapa minta gitu dari orang sekitar? Anak-anaknya teman-teman tuh kan udah bilang tuh. Mereka lu mandikan kembang. Udah mainin kembang kata dia gitu. Iya lah telepon gitu dong. Ya kali bawa rezeki gitu. Ya rezeki mah dari atas. Gue langsung gitu-gitu kan ngeles ke anak-anak gitu. Sini udah buat gue tuh telepon kata dia gitu. Ada aja minta tuh. Ada. Akhirnya satu gue kasih. Satu masih simpen. Satu gue kasih dia tuh. Gue kasih temen. Tapi yang satu lo kasih temen lo ada cerita lagi nggak ke temen lo? Nggak tahu, gue nggak pernah nanya sih. Lo nggak pernah ngulik. Nggak Nggak pernah ngulik. yang satu masih ada. Dan sampai sekarang Masih, gue nggak tahu ya, itu udah gudang rumah nih. Gue nggak ke situ tuh udah hampir 3 tahun. Oke. 3 tahunan lah. Gue datang paling cuman kayak ngelengok gitu doang. Kenapa? Terus tragedi terakhir tuh ini ada orang sewa temennya adik gue. Dia mau bikin YouTube atau apa gue nggak tahu lah. Mau syuting lah dia. Konten. Dia nyewa barang-barang gue gitu. Nah ini akhirnya Gucci jadi kebawa ke sini nih. Dua Gucci karena ini. dia nyewa sana. Nyewa di sana. Terus dia nggak butuh yang ini makanya lu bawa ke sini gitu ya. enggak, banyak beberapa barang-barang di gudang jadi dibawa ke sini karena dia balikinnya ke sini. Enggak berani dia kapok. Dia nggak berani balik lagi ke gudang gua. Wah, ini cerita apa nih? Balikin Ada ke sini. cerita apa nih? Kita dengarkan dulu deh. Jadi gua udah bilang sama dia kan, lo kalau mau ngambil barang siang-siang ya ke sana, gua bilang gitu. Iya bang, siap bang, siang bang ke sana gitu. Gua kalau malam nggak bisa, gua bilang. Lu nggak mau ngasih tahu. Gua pokoknya kalau malam males lah gitu, karena barangnya gelap berantakan, gua mikirnya gitu. Gua nggak mau nakutin dia juga kan, emang karena bangunan itu juga udah lama juga kosong. Akhirnya dia bandel. Gua jam 4 sore udah standby di gudang karena dia temen adik gua kan. Jadi karena untung temen adik gua, mungkin kalau lu bukan orang siapa-siapa gua tinggal, bodo amat lah, gua balik lah gitu. Gue tungguin sampai jam 5 sore, nggak nongol juga nih orang, nggak nongol juga. Akhirnya sampai maghrib, gue mau pulang kan. Gue cabut ya, gue bilang gitu. Gue soalnya bawa istri gue gitu. Bang, bentar lagi bang, nih udah mau nyampe deket bang, tolong bang, jangan pulang dulu, gini, karena barangnya mau dipakai malam ini bang. Ya lu harusnya dari tadi siang, iya bang, tadi soalnya prepare gini. Pokoknya ada aja alasannya. Datang dah mereka 6:30, udah gelap kan kondisi. Gue udah males tuh. Aduh, nih anak gue bilang, udah gue bilangin gitu. Masuk ke dalam, nggak Ke bawah center. nggak permisi, pokoknya nggak salam, nggak pakai alas kaki. Mungkin pikiran dia ini bangunan kosong kan. Oh dia pakai alas kaki dia. Pakai alas kaki masuk ke dalam. Gue rada marah juga sih. Buka dong sepatu lu. Iya bang, apa nggak? Yang satu nyelonong aja ke dalam. Gue suruh ambil. Udah tuh ambil, mana pilih yang mana. Gelap. Kondisinya waktu itu listrik mati. Lebih gelap apa ini nggak? Ini udah gelap banget. Lebih gelap. Wah, pakai senter handphone doang waktu itu di dalam rumah tuh. Karena dia mau ngambilnya yang di dalam sini nih. Ini keramik ini dari sana nih. Dia mau ngambil apa sih sebenarnya kemudian? Ini yang ada di dalam kaca ini. Oh ini pajang-pajang ini. Akhirnya gue jadi di boxing karena dia udah nggak berani balikin ke sana lagi kan. Oke. Oh ini buat konten ya. Dia ambil apa gitu. Keramik ini di atas. Gue bilang pelan-pelan ya. Gue bilang itu barangnya Eropa. Gue bilang koleksi Eyang gini. Oh iya bang. Begitu dia ngambil itu. Yang bagian sebelah kanan itu benda asbak gitu lah, kristal segini itu jatuhnya ke samping di depan gua. Gitu. Prang ke tembok. Waduh, itu kayak dilempar. Itu kan kayak dilempar. Iya. Jatuh tapi jatuh ke tembok itu prang gitu kan. Aduh, gua langsung PT gua langsung kan, waduh pecah nih, gua bilang satu. Ya om cuy, saya nggak sengaja om gitu. Emang bukan dia yang megang, cuma dia ngiranya dia. Iya, gitu. Karena kan gelap kan, tangan kan gitu-gitu kan. Iya. Ngira kesenggol. Iya, gue bete, anjir gimana nih, gue bilang pecah kan, gue makanya malam-malam. Ya bang, apa bang, ntar dihitung aja bang, kita ntar ganti gini. Ya gue keluar duluan kan, udah berdua di dalam tuh mini gitu. Udah habis itu, dia keluar, bang. Udah ya bang, segini aja bang barangnya. Lah gimana sih lu, itu yang ke gudang situ belum? Mana apa aja yang lu pakai? Kan gue mikirnya duit gue jadi berkurang dong nih, nggak sesuai deal lu. Lu kok nyewanya cuma ini, tadi udah gue tungguin malah nyewanya cuma dikit doang. Iya. Enggak bang Cuci ini aja gitu, tapi harganya tetap yang sama kok gitu. Kita nggak usah barang yang lain, nggak usah lah bang Cuci gini.
udah bawa aja apa yang mau bawa gitu. Akhirnya dia bawa di belakang dia ngeliat sosok. Oh dia ceritanya di luar, pas dia di luar dia baru cerita. Sorry. Besokannya. Jadi guys, tadi gua nggak tahu. Cuy. Nggak apa-apa. Ya, numpangnya numpang. Jadi Maaf. Jadi besokannya kan dia sewa cuma semalam kan. Iya. Besokannya gue tagih, balikin barang gitu. Oh iya Om Cucu ini udah selesai gitu. Om, tapi saya balikinnya ke toko yang di Kreo aja ya gitu. Ya, ntar di sini nggak ada tempatnya gitu. Ya Om, saya udah nggak berani kesana lagi. Gini. Maaf ya Om, kemarin saya bandel nggak dengerin suruh siang. Kenapa? Kenapa rupanya? Akhirnya dia datang ke sini cerita. Om, saya kemarin ngeliat gini. Di belakang ada gini. Maaf ya Om, saya nggak dengerin kata dia. Apa? Sosoknya apa? Sama yang ceritanya sama. Putih, dia ngeliat putih doang. Karena gelap kan. Gelap banget, Nggak ya. bisa ngeliat apa-apa. Oke. Dia cuma ngeliat lagi begini, katanya posisi lagi gini terus gitu. Sekelebatan, terus habis itu sosok jelas gitu. Habis itu udah dia kapok dan akhirnya ini barang-barangnya Ya, dibayar di dibayar sini. sini. Makanya Padahal ini dia nggak perlu- sesuai konsep di toko ini, masa Iya, udah iya. dicuci. Iya. Di dalam akhirnya gue belum balikin lagi ke gudang dan ini doi berdua nih kalau disatuin pasti itu. Beradu tuh. Sama telepon Jumplang. Sama Ini telepon. Iya, jadi itu rumah itu terakhir tuh yang nempatin itu sepupu dari istri gua sendiri. Sendirian. Iya, dia dari Salatiga kan. Terus Selon. gua ajakin usaha kopi dulu di Kemang. Udah kamu tinggal di rumah Cipulir aja ya gitu. Oh yaudah. Gitu. Tinggal situ jam 3 nelpon minta pulang. Itu hari pertama. Hari pertama dia tinggal di situ. Iya, tuh anak paling berani emang, nggak ada takut kayak gituan. Iya. Jam 3 dia nelpon. Kenapa alasannya? Om Cucu udah Cowok. cowok Bimo. Kelas? Namanya Bimo. Dulu dia masih baru kuliah, lulus kuliah. Baru. Pada saat itu. Sorry, break dulu. Gue cek dulu. Kenapa? Hah? Lah, kok nggak kerekam? Serius lu, Plek? Iya. Hah? Tuh kan gue bilang apa kan kayak gitu-gitu. Gue baca ya. Anjing. Tapi kan audio ada, Plek. Iya sih. Audio ada. Iya, audio aja udah. Iya, Spotify. Kalau Pak, udah. ini sebagian udah kerekam sih. Ada. Nyambung ya? Oh, nyambung. Nggak tahu nih kenapa. Tuh Ya, kayak gini-gini gitu. pasti ada, Plek, serius. Ini juga nih dia. Tunggu. Iya. Lo tadi handphone gue tuh ganti sendiri, men. Mbak Cuci, coba lu diem dulu dong. Atau gue mau ngelok. Oh ya, Serius. Tadi handphone gue juga ganti sendiri, cuy. kesayangan gue nih. Sorry ya, jadi tadi kita ada problem tiba-tiba ini Iya. videonya kan kalau di handphone tuh kalau kita itu suka ada suara Google gitu kan, Google Activate Voice gitu kan. Iya. Ini handphone gue dan Morris tiba-tiba keaktif, nggak tahu kenapa. Jadi Iya, padahal nggak ada apa-apa ada Iya. anjing. jadi sorry kita lanjut lagi. Iya. Oke tadi kan jadi sepupunya bini lu kan nempatin jam 3 minta pulang. Dia cerita apa dia? Dia dengerin ini, dua ini nih. Oh beradu. Beradu. Glunang. Para anak berani nih. Berani nggak banget. nggak takut gitu-gituan. Enggak. Oke. Jangan-jangan ini kali ya? Beradu sama telepon itu kali Bang Cuy ya? Gua nggak tahu deh, pokoknya dia denger suara berisik aja panjang gitu. Akhirnya dia nongkrong di luar. Terus besokannya teman dari Santa ada Chris Gondrong datang ke rumah Eyang tuh yang sekarang jadi gudang ini kan. Ada Bimo kan di situ. Tapi gue udah nggak tinggal di situ waktu itu. Mau ngambil barang dia kan, waktu itu dia titip jualan dagangan kan. Ke rumah, cuy lu di rumah, iya di Cipulir ya, barangnya di Cipulir gini. Oh yaudah gue kesana. Datang tuh Chris. Nah Chris kebetulan kan dia non muslim kan. Iya. Ya dia nggak begitu takut lah hal-hal kayak gitu kan. Nah kok dia datang 6:30, masih sore 6:30 malam lah, habis maghrib gitu. Hujan tuh gede banget, hujan petir kan. Duar, gede banget, mati lampu. Cakep. Nah dia mati lampu. Cakep. Anjing mati lampu lagi gini. Nongkrong luar aja yuk gitu. Akhirnya kita semua nongkrong di belakang, teras belakang. Ada meja panjang kayu gede gitu kan. Di belakang rumah tuh ada pohon mangga tua gede di belakang. Terus sama Eyang gue tuh seneng apa ya, buah-buahan kayak dikasih orang ditanam itu ada pisang. Pohon pisang gitu. Gue sebenarnya kan paling takut sama pohon pisang. Tapi itu pisang berbuah terus. Iya. Nah, pohon pisang banyak kan tuh di belakang tuh. Akhirnya si Chris duduk tuh di meja makan. Anjing gue kebelet kencing lagi cuy. Itu kencingnya itu di belakang ada toilet, gue bilang ada toilet belakang. Yang dalam aja cuy gitu. Dalam gelap, lu di situ aja gitu. Sorry Chris,
gue sebenarnya kalau toilet dalam rumah tuh gue malas banget dimasukin orang gitu, makanya dia gue saranin dulu sono toilet sana buat aja. itu area private buat lu lah gitu ya. Iya, apa? Tapi gue emang mau ngerjain dia juga sih. Maksudnya gue pengen mampus lu, gue kerjain lu mau biar gue kenalan. Belakang lu tuh dia. Kencing nih kan di belakang. Weh, apaan nih? Gitu kan. Serius. Yang gitu ya di belakang. Dia ngomong gitu. Gitu. Akhirnya dia balik lagi. Ngapa lu? Anjing gue ngeliat sesuatu tuh di toilet yang belakang gini. Udah habis kejadian itu kita keluar ke depan hujan-hujanan tuh kan. Gak tau Chris gak cerita. Nggak mau cerita aja. Nggak mau cerita nih. Oke. Itu Cuy nongkrong depan aja yuk gini. Itu udah kondisinya udah nggak begitu deras, gerimis doang. 7:30 nyala lampu kan. Udah kita ngobrol di luar terus jajan ke depan makan warteg gitu. Lu ngeliat apaan tadi di rumah gua gini. Ah enggak udah gak usah dibahas gitu. Cerita yang lain aja gitu kan. Akhirnya udah sampai sekarang dia nggak mau ngasih tahu tuh apaan, sosok apaan. Itu fenomena itu muncul ketika telepon itu masuk rumah lu berarti ya? Sebenarnya rumah itu emang udah ada. Jadi tuh di rumah yang gua tuh di belakang dulu tuh sebelum dibangun kontrakan tuh tanah kosong, ada pohon sawo tuh yang umurnya udah sampai 100 tahun kayak deh itu. Soalnya ada sesepuh situ, ada yang tua banget tuh umurnya hampir 98. Oh, berarti pohon tuh lebih lain. Sumuran dia soalnya si nenek-nenek ini bilang, ini pohon nih gua SMP, ini pohon udah gede gitu. Berarti kan dia lebih dari 100 tahun kan tuh pohon umurnya. Nah, pohon itu ditebang. Itu yang nebang aja itu orangnya udah banyak yang kenapa-napa. Pohon sawo itu gede banget, pohon sawo gede banget tuh. Tebang, nah katanya yang jagain di situ tuh beberapa sosok pada pindah-pindah. Salah satunya. Ini dari tikus nggak sih cuy? Jadi teman-teman ini Ada tuh tikus dari nggak sih? tadi tuh sebenarnya ada suara-suara tapi kita itu bukanya tuh biar nggak gerah. Iya, Itunya. boleh. Sorry ya, gue buka dulu ya teman-teman. Itu buka dua-duanya aja, udah nggak ada suara apa-apaan kan? Iya. Iya kalau mau diceritain banyak hal-hal yang Goib ya. Iya goib ya, aneh sih menurut gue. Tapi lo kalau sampai ngelihat sosok mah horor bro. Oke, jadi Asli. ini yang menarik ya Riz ya, menurut gue ya. Pertama, kejadian-kejadian yang barang telepon tadi. Di Sasi ini bukan cuma Bang Cucu doang, tapi dia, eyangnya, Iya. terus bininya, sama tadi yang Si apa Chris. si Chris tadi. Banyak security juga. Banyak. Jadi ini sebenarnya nggak ngarang gitu, maksud gue Bang Cucu nggak ngarang gitu. Emang ada saksi mata yang lain. Banyak yang melihat. Wah, gokil sih. Nggak usah gitu. Tadi sebelum acara mulai. Nah, jadi sebetulnya tadi sebelum acara mulai Morris minta teleponnya dibawa ke sini. Sebenarnya Morris minta teleponnya dibawa ke sini. Cuma Bang Cucu bersikeras ngapain? Nggak usah lah gitu. Sama lu lihat kan tadi sebelum acara mulai gua Ada ketiban insiden apaan. dari ini. Oh iya, kayak gue mau sedikit cerita nih dia nih. Ini ada sejarah juga nih. Ada. Wah, kayaknya ini dulu dipakai buat ngamen ini tahun 60-an kayaknya ya. Anjing, Nah, ini serius. gaya-gaya badut ini nih gaya-gaya Halloween tahun 20 tahun 20-an lah di Eropa Timur. Nah, pakaian Halloween ini kayak gini nih, badutnya dari kardus ini. Nah, ini gua dapet itu dari salah satu kolektor manekin tua lah. ada ceritanya lagi nih. Ada ini. Oke, kita buat episode-nya ini aja kita bahas nih. Ini gua sayang banget dan dia ini ya lu boleh percaya atau enggak, terserah lu lah, itu persepsi lu lah, siapapun lu masing-masing lah ya. Dan dia ini sangat sensitif. Gimana maksudnya? Lu coba aja deh, lu ngapain dia deh, coba deh, lu terserah. Nggak usah tadi soalnya belum mulai aja. Gua tadi udah kena tadi. Ada beberapa temen dulu di pasar Santa Kasar gitu ya, memperlakukan kasar gitu. Oh, jadi pada saat itu emang acara Halloween kan. Terus dia main pakai aja, nggak permisi, nggak ini, pokoknya gitu lah. Dan kesurupan. Iya. Lagi pakai baju gini mau ngapain? Dan gue sampai sekarang gue masih percaya kalau dia ini ada something, pokoknya ada sesuatu yang apa ya? Ada ini banget. Udah mau dibeli siapapun gue nggak jual. Karena tadi aja kita sebelum mulai gulang lagi. Jadi sebelum mulai tadi tiba-tiba nih jatuh kepala plek nimpa Morris.
kena Terus pala gue men. tadi juga Lu ngapain tuh berarti? Gua nggak tahu. Sebelumnya ngomong kasar kali lu. Terus Iya tadi. yang kedua, Iya bener. Iya, lu Gara-gara yang tadi kan yang alo dokter tuh. oh iya. Kan dia bilang tuh badutnya ini nih. Nah gue ngomong bener. Terus Iya, yang gua kedua, ngomong kasar, Pak. yang kedua tadi Iya kita, gue ngomong kasar bener ke yang cewek itu gue bilang enggak lah nggak mungkin gini. yang ngerasain kan? Iya bener. Ini kuat loh maksudnya. Tuh, ini maksudnya kuat. Terus yang kedua, Iya lu dia ada penyangga. Gue pikir nggak ada penyangganya. nah, makanya tadi ada yang kedua kali tadi ininya. kejadian kedua kali adalah teman-teman ya, yang kedua kali kita lagi ngomong tiba-tiba gua ngeliat dia geser mundur ke belakang Iya. sedikit. Gue sih, Ada kakinya tuh, nggak ada rodanya juga. oke ini kayaknya makin Tapi seru dia nih. kok bisa begitu sih? Ini kayaknya makin seru cerita Ini baju juga ada bautnya di sini, gua baut ininya. Kalau ininya ini plastik patung Gila karena gue palanya tadi gimana? Cuma kan ini kalau jatuh nggak mungkin karena kan gua baut. Iya. Terus bawahnya juga kakinya 3. Oke guys, jadi Lu ketiban kan? Lu ketiban. Tadi bisa dilihat gak tuh videonya? jadi ini Nyala kan tadi ya? Gue juga baru ngalamin. Nyala kan videonya? Harusnya nyala ya, harusnya nyala gue nggak tahu nih. Harusnya nyala ya? Oke. Ya, kalau logika ya lu ini aja coba aja tuh. Enggak. Ya, Udah. Kuat men, dia nggak akan jatuh. Oke. Brother, Numpang maafin ya. ya. Sorry. Yaudah. Oke, ini kayaknya banyak cerita Baju Cuci, banyak banget cerita yang lainnya, tapi Pokoknya kayaknya sepeda gua kita pokoknya kalian tonton aja setiap malam Jumat Iya, ya. Kita akan malam tayang setiap jadi. Jumat. Yang Kalian Jumat. tonton setiap malam Jumat pokoknya. Asli gue kena tadi asli sama dia. Iya. Gelepok, pala gede banget sumpah. Dan gue baru tahu kalau itu ada gituannya men. Gue pikir tadi dia rubuh nggak gitu. bakal men. jatuh. Terus Orang juga ada tadi kakinya, Tadi juga kita ngalamin kecuali kalau- gua tempel di seng gitu. Iya, benar. Ini ada kakinya tuh. Nah, tadi kan ini kan Kalau kita nggak di- posisinya iya, kalau kalian lihat All Hallows kan kita ada peran sorot ya. Iya. Nah, kalian bayangkan tempat ini gitu. Terus tadi kita pintu kita tutup nih, ini kita buka sekarang. Nah, ada motor lewat kan. Oh, tadi kita tutup biar kedap. Tiba-tiba dia ngomong, ya kita nggak tahu udah sesek. Kita nggak tahu Gua- apalah. Gue rada spooky gue kalau ditutup. Bunyi-bunyi mulu situ kresek-kresek. Itu ada tikus gak sih? Nggak ada, itu ada si itu tuh Siapa? mesin tik. Ada cerita lagi tuh ntar. Mesin tik Oke. tuh, ada mesin tik Oke. dua. Banyak banget seri-seri anjing sih. Oke, Nggak oke. habis sebulan nih kayaknya. Tapi kalau nggak ya, maksudnya ya just di toko ya nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak. Iya, Cuman iya. karena ini kita lagi ngobrol, Ngebahas. dan Iya, iya. kondisinya nih Ngebahas. lampunya mati nih, listriknya Iya, error lagi mati. gitu loh. Emang nggak dimatiin, emang listriknya mati nih. Iya, iya, iya. Oke. Emang listriknya mati. Jadi ya udah kita pakai lilin jadi itu Iya. ya kan. Oke, teman-teman, jadi sebenarnya ada pesan moral juga ya. Maksudnya Iya. kita ini hidup di dunia ini nggak cuma kita doang, Iya, ternyata ada betul. makhluk lain lah. Oh, Ya. dan dua alam. Dan dua. oh iya gue mau pesen gitu loh. Kita nggak cuman maksudnya kita di semua kitab, semua agama kita pasti agama kita ditata diajarin semua lah ya. untuk berbuat baik satu, Betul, terus betul. menjaga tutur kata tuh dimanapun. Etika. Iya dimanapun, Ya, betul. dimanapun berada deh pokoknya, mau itu di kebun, mau itu di tanah kosong itu apa, jumlah mereka itu lebih banyak dari manusia. Iya. Asal kalian tahu, kita semua tahu, mereka itu selalu beranak dan tidak pernah mati. Ah, beranak. Gue baru tahu lah. Mereka itu selalu beranak dan mereka tidak pernah mati. Betapa banyaknya jumlah mereka dibandingkan manusia. Udah itu Kita- aja. iya, Makanya kita harus jaga-jaga. gua pada saat gua di gunung atau di mana itu nomor 1 permisi. Iya. Pokoknya kayak tadi kan kita mau coba syuting di belakang kan. Iya. Gua tuh permisi banget, kita mau cerita, mau ngobrol gitu. Permisi gitu karena kita harus menghargai gitu. Ada Iya, ada yang ada lain gitu selain Percaya manusia. nggak percaya, Iya. tapi etika itu harus Dan ada. tetap kita harus balik lagi, kekuatan yang paling kekal ya cuma Tuhan. Tuhan, Gitu. iya. Ya, ada yang bisa Iya, iya. ngalahin kekuatan Tuhan, Benar, tapi kita sebagai manusia ya harus saling sopan gitu loh. Iya. Sama yang tidak kelihatan lah sama astral ini. Iya. Ya kita harus sopan gitu. Betul. Kalau kita sopan, dia nggak akan ganggu kok. Iya, benar-benar. Beneran nggak akan ganggu. Intinya podcast cerita ini adalah kita ngomongin barang-barang antik yang ada tempat tokonya Betul. Iya. Bro Cucu ini. Kalau kalian penasaran bisa datang ke sini, Bisa ngobrol datang sama ke Baju sini, Cuy. Iya, bisa benar. ngeliat langsung ke tokonya. Mungkin kalian mau nyewa juga bisa, Bisa. ya, sewain buat Oh iya, syuting ya. Benar, nggak Bisa, masalah. Kalau bisa. kalian syuting. kalian berani Buat- nggak apa-apa dong. Nggak kenapa-napa kok, Nggak kenapa-napa. Ya itu balik lagi. Kita Dan- melakukannya seperti apa kan? Gue tuh Betul. sama barang-barang antik tuh ya karena dia tua kan, jadi gue nggak mau menganggap dia tuh sebagai sampah atau apa gitu. Iya. Karena menurut gue dia menghasilkan gitu loh. Oke. Jadi Benar. kita kan nggak tahu benda itu ada yang nungguin atau enggak gitu. Ya nikmatin aja sebagai karya gitu, kayak karya Iya, seni gitu loh. iya, Oh ini iya. ciptaan orang zaman dulu bagus juga ya gitu. Tapi Benar.
jangan pernah kayak yang sombong Betul. sih. Pokoknya lu kalau sombong lu udah fatal. Udah. Iya. Lu mau sombong sama manusia kayak mau sombong benda Benar. itu ada penunggunya. Benar. Kalau lu sombong, lu arogan atau gimana, ya selesai. Pasti lu akan dibalas juga dengan kesombongan lu itu. Tapi kena gue hari ini asli. Gara-gara gue ngecengin dia kan. Asli tuh kena pala gue. Ya jadi tadi sebelum mulai kita sebelum kita Maaf mulai ya. sebelum kita mulai Maafkan, tadi Morris tuh maafkan. ada ngobrol-ngobrol lah sama orang di depan ya, di depan Iya. ngobrol. Nah, itu si Morris sempat emang bikin ngejok tentang boneka ini memang Iya, di depan benar. tadi sebelum mulai gitu. Dan akhirnya Pak kalau Baru lihat mulai langsung. tayangan di awal anjing Iya. kena gue asli. Oke. Ya Bang Cuci makasih banyak. Iya. Iya, Kita next episode. gue lebih bakal. lemes, ini gue lemes sih sebenarnya. Hah? Kan berak gue anjing dari tadi. Bangsat. Oke. Asli gue udah deg-degan dari dia yang jatuhin gue men. Bener. Asli gue udah males banget tuh. Udah gitu kresek-kresek mulu lagi, kresek-kresek. Iya. Gue gak tau apa itu. Anjir, itu gue gak jelas banget bilang apaan sih nih. Gue sampai kaget tadi begini kan. Iya. Oke, teman-teman sampai bertemu di episode berikutnya Iya. di setiap malam Jumat. Apa ini kita nih? Closingnya apa jadi? Sampai Closingnya bertemu sampai di puncak bertemu. kegugupan. Sampai bertemu di puncak kehidupan. Kehidupan, tetap ya. Iya. Ya, bye.